Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Wulansari. Di sini saya akan membawakan materi terkait tasbih, di mana tasbih merupakan materi dari mata kuliah ilmu balaghah. Nah, sebelum jauh membahas tentang tasbih, kita akan flashback lebih sedikit terlebih dahulu. Bahwasanya tasbih merupakan bidang kajian di dalam topik ilmu bayan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu bayan itu terdiri atas tiga bagian kajian. Yang pertama adalah tasbih, yang kedua majaz, dan yang ketiga adalah kinayah. Kemudian ilmu bayan itu sendiri merupakan salah satu bagian kajian di dalam mempelajari ilmu balaghah. Nah, jadi itu tadi ya, bahwasanya tasbih adalah bagian dari ilmu bayan, yang mana ilmu bayan juga merupakan bidang kajian dari ilmu balaghah. Selanjutnya, terkait tasbih ini kita akan membahas tentang pengertian, rukun-rukun, dan jenis-jenis tasbih. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bagaimana pembahasan selanjutnya di dalam video kali ini sesuai dengan mind mapping yang telah kami buat. Jadi kita akan topik kita kali ini membahas tentang tasbih, di mana yang akan kita bahas terkait pengertian tasbih terlebih dahulu. Dari situ kita akan memeta-metakan rukun-rukun tasbih, kemudian pembagian dari jenis-jenis tasbih. Sedikit pengantar bahwasanya di dalam rukun-rukun tasbih tersebut adalah terkait apa-apa, unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam uslub tasbih ini. Kemudian jenis-jenis tasbih merupakan pembagian dari tasbih itu sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti video ini sampai selesai. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian tasbih. Setiap akan mempelajari suatu topik, yang terlebih dahulu kita pelajari adalah terkait pengertiannya. Jadi, tasbih menurut bahasa bermakna tamtsil, yang artinya perumpamaan atau penyerupaan. Sedangkan tasbih menurut ilmu bayan merupakan suatu istilah yang di dalamnya terdapat penyerupaan atau perserikatan antara dua perkara, musyabbah dan musyabbah bih, yang terjadi pada suatu makna wajh al-shibhu dan dengan menggunakan sebuah alat atau adatut tasbih. Jadi, tasbih ini merupakan kajian dari ilmu bayan yang di dalamnya itu merupakan terdapat suatu istilah yang di dalamnya terdapat penyerupaan atau perserikatan antara dua perkara atau dua hal, yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Jadi tasbih ini di dalamnya terdapat musyabbah dan musyabbah bih karena yang terjadi pada suatu makna yang disebut dengan wajh al-shibhu. Maksudnya, karena tasbih ini merupakan perumpamaan atau penyerupaan, maka musyabbah dan musyabbah bihnya memiliki satu makna yang sama. Karena serupa kan? Jadi memiliki satu makna yang sama. Nah, satu makna yang sama ini bisa juga disebut dengan sifat yang sama. Nama lainnya di dalam tasbih merupakan wajh al-shibhu. Kemudian, dua hal ini seperti musyabbah dan musyabbah bih yang memiliki satu makna yang sama berupa wajh al-shibhu tentu saja memiliki sebuah perantara atau adatut tasbih. Dari pengertian ini tergambar bahwa ada 4 unsur di dalam tasbih. Yang pertama musyabbah bih, wajh al-shibhu, dan adatut tasbih. Tapi kita belum tahu apa itu musyabbah bih, wajh al-shibhu, dan adatut tasbih. Oke, selanjutnya kita akan membahas keempat unsur ini pada slide berikut.
Jadi musyabbah, musyabbah bih, waj'al syibhu, dan adatut tashbih merupakan rukun tashbih. Bagaimana pemahaman kita terkait rukun? Ibarat kata sholat, di dalam sholat ada rukunnya, bukan? Artinya ada langkah-langkah, step-step yang harus ada. Kalau tidak ada, maka sholat itu tidak sah, maaf. Begitupun dalam tashbih. Jika tidak ada keempat rukun ini, maka bukan tashbih namanya. Baik, kita langsung saja. Musyabbah. Musyabbah itu berarti sesuatu yang hendak diserupakan. Kemudian musyabbah bi, sesuatu yang diserupai. Jadi jika ada sesuatu yang akan diserupakan, maka pasti ada sesuatu yang diserupai. Tidak diserupakan namanya kalau tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi ada musyabbah dan musyabbah bi. Dan di dalam tashbih ini adalah keharusan suatu rukun yang harus dan harus ada, musyabbah dan musyabbah bi. Kemudian waj'al syibhu, artinya sifat yang terdapat pada kedua pihak itu. Kedua pihak ini dalam artian musyabbah dan musyabbah bi. Kemudian adatut tashbih, huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan penyerupaan. Jadi adatut tashbih ini bisa berupa harf atau kata yang digunakan sebagai perantara musyabbah dan musyabbah bi terhadap waj'al syibhu. Nah, adatut tashbih ini bisa berupa huruf ka, bisa berupa huruf kaf, bisa berupa ka'anna, bisa berupa mislu, atau yang terakhir berupa syibhuhu, yang sama-sama artinya di dalam bahasa Indonesia itu bagaikan atau seperti. Jadi setelah kita membahas pengertian dan rukun-rukun tashbih, kita sudah tergambarkan bahwasanya tashbih merupakan penyerupaan yang di dalamnya terdapat 4 rukun seperti musyabbah dan musyabbah bi, waj'al syibhu, serta adatut tashbih. Selanjutnya kita akan melihat satu contoh tashbih agar kita bisa melihat lebih nyata bagaimana perbedaan antara musyabbah, musyabbah bih, waj'al syibhu, dan adatut tashbih. Contohnya pada kalimat anta kasyamsi fit diyai. Mari kita mendefinisikan satu persatu rukun-rukun tashbih pada contoh kalimat ini. Jadi anta di sini sebagai musyabbah atau sesuatu yang akan diserupakan. Kemudian ka di sini sebagai adatut tashbih. Kemudian asyamsi sebagai musyabbah bih atau sesuatu yang diserupai. Kemudian fi di sini sebagai kata penghubung untuk ad-diyai. Nah, ad-diyai ini waj'al syibhu. Jadi anta merupakan musyabbah atau sesuatu yang hendak diserupai, dan yang menyerupainya adalah asyamsi. Kemudian perantara atau alat yang dipakai di dalam menyerupakan musyabbah dan musyabbah bi kepada waj'al syibhu ini adalah adatut tashbih berupa huruf kaf dalam kalimat ini. Kemudian ad-diyai sebagai sifat yang sama antara musyabbah dan musyabbah bi yang disebut juga sebagai waj'al syibhu. Arti dari kalimat ini yaitu engkau bagaikan matahari yang memancarkan sinarnya. Jadi di dalam kalimat ini bermakna bahwa orang yang dimaksud dalam artian ini adalah anta atau engkau laki-laki itu seperti matahari, seperti asyams yang itu sangat bercahaya seperti cahaya sinar matahari. Jadi itu tadi contohnya ya. Sejauh ini sudah jelas seperti apa musyabbah bi, adatut tashbih, serta waj'al syibhunya. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis
jenis tashbih. Nah, tashbih ini terbagi atas 5 jenis. Ada yang dari segi ada atau tidak adanya adatut tashbih, ada juga dari segi ada atau tidak adanya wajh al-shibhu, ada juga dari segi bentuk dari wajh al-shibhu, dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, dilihat dari segi ada atau tidak adanya adatut tashbih. Kita harus menyimpan terlebih dahulu adatut tashbih itu apa sih? Jadi adatut tashbih itu alat atau perantara yang menghubungkan antara musyabbah dan musyabbah bi kepada wajh al-shibhu. Artinya adatut tashbih ini terbagi atas 4. Bisa saja huruf kaf, bisa saja ka'anna, bisa saja mithlu, atau bisa saja shibhuhu. Tapi dalam artian ini yang paling sering digunakan adalah huruf kaf. Kemudian, nah, dilihat dari segi ada atau tidak adanya tashbih itu terbagi atas 2. Adatut tashbih itu terbagi atas 2. Apa? Dengan ada adatut tashbihnya atau tanpa adatut tashbih. Jadi yang pertama disebut dengan tashbih mursal atau disebut adatut tashbihnya. Contoh, ana kalmi'ah in raditu sofaan. Bila aku rela maka aku setenang air yang jelas. Jadi ana sebagai musyabbahnya, ka sebagai adatut tashbihnya, almi'a ini itu sebagai musyabbah bi. In raditu sofaan. Jadi raditu sofaan ini adalah wajh al-shibhunya. Maka karena tashbih mursal itu adalah disebut adatut tashbihnya, maka huruf kaf di situ tetap berada di posisinya. Kemudian jenis yang kedua adalah tashbih muakkad atau dibuang adatut tashbihnya. Jadi berbeda dengan jenis yang pertama, yaitu adatut tashbihnya disebut. Jadi ana kalmi'ah, huruf kafnya ini sebagai adatut tashbih, maka tashbih muakkad dibuang adatut tashbihnya. Jika pada kalimat yang sama, maka jadinya adalah ana mi'ah min raditu sofaan. Dia hanya kehilangan huruf kaf, tetapi artinya tetap sama dengan pada contoh yang pertama ini. Kemudian kita ambil dari contoh lain. Anta najmun fi rif'atin wa diyain. Nah, anta sebagai musyabbah, najmunnya sebagai musyabbah bi. Apa bedanya dengan yang pertama? Adatut tashbihnya. Jadi yang pertama disebutkan adatut tashbihnya berupa huruf kaf, dan yang kedua dibuang adatut tashbihnya. Jadi langsung anta najmun, engkau bagaikan bintang atau engkau adalah bintang, fi rif'atin wa diyain, dalam segi tinggi dan terang. Jadi wajh al-shibhinya itu adalah rif'ah dan dia. Untuk jenis yang pertama sudah jelas, yaitu tashbih mursal sebagai tashbih yang disebut adatut tashbihnya, dan tashbih muakkad sebagai tashbih yang dibuang adatut tashbihnya. Kemudian jenis yang kedua dilihat dari segi ada atau tidak adanya wajh al-shibhu. Yang pertama, tentu saja di jenis yang kedua ini juga memiliki terbagi atas 2, yaitu tashbih yang disebut wajh al-shibhunya dengan tashbih yang dibuang wajh al-shibhunya. Yang pertama adalah tashbih mufassal atau tashbih yang disebut wajh al-shibhunya. Contohnya, kasayfi fi ihdamihi wal ghaisi fi irhamihi wal laisi fi iqdamihi. Jadi huruf kafnya adalah adatut tashbih, laksana as-sayfi fi ihdamihi, laksana pedang tajamnya, wal ghaisi fi irhamihi, laksana hujan lebatnya, wal laisi fi iqdamihi, laksana singa beraninya. Jadi kita akan bedah huruf kaf sebagai adatut tashbihnya, as-sayfi sebagai musyabbahnya, sebagai musyabbah
bihnya, dan kemudian ihdamihi sebagai wajh al-shibhunya. Ya, dan al-Ghaisi juga, al-Ghaisi itu sebagai musyabbah bihnya, dan irhamihi sebagai wajh al-shibhunya. Al-Laitsi juga musyabbah bihnya, dan iqdamihi sebagai wajh al-shibhunya. Kemudian contoh yang kedua adalah tashbih mujmal. Kalau ada tashbih yang disebut wajh al-shibhunya, maka ada tashbih yang dibuang wajh al-shibhunya, yaitu disebut juga sebagai tashbih mujmal. Contohnya, wa ka'anna syamsil munirati dinar jallatuhu hadaidud dirabih, yang artinya matahari yang bersinar itu sungguh bagaikan dinar yang tampak kuning cemerlang berkat tempaan besi cetakannya. Kita lihat ya, ka'anna merupakan salah satu dari adatut tashbih. Asy-syamsi merupakan musyabbah, yaitu matahari. Kemudian al-muniru dinar itu sebagai musyabbah bih. Kemudian di mana wajh al-shibhunya? Nah, wajh al-shibhunya ini dibuang dan tersirat melalui kalimat jallatuhu hadaidud dirabi, yang tampak kuning cemerlang berkat tempaan besi cetakannya. Kemudian jenis yang ketiga adalah dilihat dari segi ada atau tidak adanya adatut tashbih dan wajh al-shibhunya. Kalau kedua jenis yang tadi adalah terkait satu rukun tashbih, maka di sini terkait dua rukun tashbih berupa adatut tashbih dan wajh al-shibhu. Yang pertama yaitu tashbih balik, yang dibuang adatut tashbih dan wajh al-shibhunya. Langsung saja pada contoh, anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Jadi anta sebagai musyabbah, syamsun sebagai musyabbah bih. Anta artinya engkau, syamsun artinya matahari. Sekalipun tidak ada adatut tashbihnya, kalimat ini juga tetap diartikan sebagai tashbih. Kenapa? Karena ini hanya perbedaan unsur, bahwasanya di dalam jenis ini adatut tashbih dan wajh al-shibhunya dibuang. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Anta badarun, engkau bagaikan bulan purnama. Fauqa nuri, engkau. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Seperti itu. Jadi sangat jelas kenapa anta sebagai musyabbah dan kenapa syamsun sebagai musyabbah bi. Begitupun anta selanjutnya dan badrun, dan anta nurun fauqa nuri. Kemudian jenis yang kedua adalah tashbih ghair balik. Jika tashbih balik itu dibuang adatut tashbih dan wajh al-shibhunya, maka tashbih ghair balik itu disebut adatut tashbihnya. Dalam artian tashbih ghair balik ini adalah tashbih yang sempurna. Kenapa? Karena keempat rukunnya itu ada. Anta kasyamsi fidyai, seperti contoh yang di awal tadi ya. Ada anta sebagai musyabbah, ada ka sebagai adatut tashbih, ada syamsi sebagai musyabbah bi, dan ada ad-diyai sebagai wajh al-shibhunya. Kemudian jenis yang keempat. Jenis yang keempat adalah dilihat dari bentuk wajh al-shibhunya. Yang pertama, tashbih tamtsil. Tashbih tamtsil ini merupakan tashbih yang keadaan wajh al-shibhunya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari beberapa keadaan, beberapa hal, Jadi tashbih tamtsil ini merupakan tashbih yang wajh al-shibhinya ini itu tidak terdiri dari satu atau dua kata, tetapi digambarkan yang gambarannya itu dirangkai dari keadaan beberapa hal. Contohnya, wal ma'u yafsilu baina rawdir zahri fi syataini fasla kabisati washi jarrodat
aidil quyuni alaihi nasla, artinya sungai yang memisahkan taman bunga itu pada kedua pinggirnya bagaikan baju Sulaiman yang dihamparkan, sedang di atasnya tergeletak 9 pedang yang telah terhumus dari sarungnya. Oke, kita akan bedah. Wal ma sebagai musyabbah, yafsilu baina raddiz zahri, yang memisahkan taman bunga itu. Jadi wal ma'i itu adalah musyabbah, sungai. Dalam artian ini diartikan sungai. Kemudian pada kedua tingginya fisyataini, kemudian kabisati, ka sebagai adatut tasbihnya, dan bisati wasyin jarodat itu adalah seperti bagaikan baju Sulaiman sebagai musyabbah binya. Kemudian penjelasan dari mulai dari yafsilu baina radiz zahri fi syaitaini fasla, kemudian aidil kuyuni alaihi nasla, itu merupakan gambaran dari wajh al-shibhu yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Kemudian jenis yang kedua dari jenis ini yaitu tashbih ghairi tamsil atau kebalikan dari tashbih tamsil. Maksudnya kebalikan, jika tashbih tamsil tadi penjelasan wajh al-shibhunya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal, maka tashbih ghairi tamsil ini wajh al-shibhunya singkat saja. Seperti contoh, walailin kamaujil bahri arkha suduluhu alayya bi anwa'il humumi yabtali. Walailin beberapa malam. Jadi lailin sebagai musyabbah, ka sebagai adatut tashbih, mauji bagaikan ombak lautan, menutupkan lembutnya yang pekat padaku secara beruntun dengan berbagai macam kesusahan untuk mengujiku. Kemudian jenis tashbih yang terakhir adalah tashbih yang keluar dari kebiasaan, yang disebut juga sebagai tashbih maklub atau musyabbahnya dijadikan musyabbah bih. Contohnya, ka'annan nasima firriqahi akhlaquhu, bagaikan angin sepoi-sepoi similir akhlaknya pada kehalusannya. Jadi ka'anna sebagai adatut tashbih, an-nasim sebagai musyabbah bih, kemudian ar-riqati ahlakuhu itu sebagai wajh al-shibhunya. Di mana letak posisi musyabbah dijadikan musyabbah bih? Yaitu an-nasimnya. Jadi di sini seharusnya dia sebagai musyabbah, tapi dia tidak memiliki pasangan, maka dia dijadikan juga sebagai musyabbah bih. Karena dia yang hendak diserupakan, dia juga penyerupaannya. Seperti itu. Kemudian tashbih daimni, yaitu keadaan musyabbah dan musyabbah bih. Contoh, fa in tafukil anamu wa anta minhum fa innal miska ba'du damil Ghazali. Artinya, jika engkau lebih unggul dari kebanyakan orang, maka ingatlah bahwa minyak kasturi itu sebagian dari darah rusa. Jadi keadaan musyabbah bihnya. Jadi engkau di sini sebagai fa'in sebagai anta di sini itu sebagai musyabbahnya yang keadaannya itu lebih unggul dari kebanyakan orang, atau tafukil anami wa anta minhum. Jadi keadaannya itu lebih unggul dari kebanyakan orang. Maka ingatlah bahwa al-misk itu merupakan minyak kasturi sebagai musyabbah bih yang keadaannya damil ghazami, yang itu sebagian dari darah rusa. Jadi makna dari syair ini adalah, jika kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang, ingat bahwa minyak kasturi yang notabene-nya kita tahu sangat harum itu juga terbuat dari darah rusa, yang dimana kita ketahui bahwa darah itu sesuatu yang kotor, seperti itu. Jadi seharum-harumnya minyak kasturi, dia terbuat dari darah rusa.
Ingatlah bahwasanya jika kita merasa lebih unggul dari kebanyakan orang, kita ingat itu, bahwa minyak kasturi yang harum pun itu terbuat dari rusa. Jadi sekalipun kita lebih unggul dari kebanyakan orang, kita sama saja sama orang-orang tersebut. Oke, karena sudah cukup penjelasan terkait pengertian tasbih, rukun-rukun tasbih, dan jenis-jenis tasbih yang terbagi atas 5, maka video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya harap semoga video pembelajaran ini membantu penonton semuanya, terlebih lagi di dalam tasbih ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kritikan dan saran kami perlukan, dan kami harap teman-teman semua bisa menggunakan kritik dan sarannya di kolom komentar pada YouTube kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.